إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤminat, para jamaah salat maghrib dan penanti salat isya yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Semoga dengan tahmid dan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya, yang dengannya insyaallah taala kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan terhindar dari ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya akan kutambahkan nikmat kepada kalian, dan jika kalian kufur, maka ketahuilah bahwasanya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengamalkan amalan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengamalkan perbuatan para malaikat, dan juga dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya dirinya dan juga para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya mau berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk berselawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan keutamaan besar bagi orang-orang yang berselawat kepada beliau. Salah satunya adalah keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mengatakan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi bihi atau biha ashra, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya salawat dengan 10 kali lipat. Dan itu kita harus semangat untuk terus bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang kalam, maka malam ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita untuk membahas untuk melanjutkan pembahasan kita tentang penyelamat-penyelamat yang akan menyelamatkan kita dari kebinasaan dunia dan akhirat. Di mana pada malam hari ini, setelah beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas tentang penyelamat yang ke-8, yaitu mengenai al-ujub. Maka sekarang insyaallah taala kita akan membahas tentang penyelamat yang ke-9, di mana penyelamat yang ke-9 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala di dalam kitab beliau Ashrul Mujibat lin Najat adalah mengingat yaumul hisab, mengingat hari perhitungan, dan mengingat ketika kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Perlu diketahui bahwasanya di antara sebab yang dapat
menyelamatkan kita dari kebinasaan dunia dan akhirat adalah mengingat hari yang agung, hari yang besar, yaitu hari perhitungan amal-amal kita, dan hari kita akan berdiri di semua atau di hadapan semua makhluk, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menerima hisaban amal kita dan juga akan menerima balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita dari amal-amal yang kita lakukan selama di dunia, di mana pada hari itu tidak ada seorang pun dari kita yang akan mampu untuk memberikan manfaat, tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan keselamatan untuk orang lain, dan juga tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan mudarat untuk orang lain. Di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang hal ini, yaitu tentang bahwa kita tidak akan mampu memberikan manfaat baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita dan semuanya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Infitar mengatakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Wahai Muhammad, sungguh apakah engkau mengetahui apa itu hari pembalasan? Apa itu hari agama? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apakah engkau mengetahui apa itu yaumuddin, hari pembalasan? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan jawabannya tentang hari pembalasan tersebut. Dia mengatakan, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah." Yaitu hari di mana setiap jiwa tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah berdaya untuk memberikan suatu manfaat, suatu keselamatan, suatu kemudaratan untuk jiwa yang lainnya, untuk orang lain. Wal amru yawma idzin lillah. Dan pada hari itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semua urusan, semua perkara milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita mengetahui bahwasanya hari kiamat, pada saat kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima hisab kita, untuk menerima balasan amal-amal kita selama di dunia, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin di dunia ini? Yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin ketika kita mengetahui bahwasanya diri kita akan dihisab, diri kita akan mendapatkan balasan dari setiap amal yang kita lakukan, adalah kita harus tetap mengingat tentang hari-hari tersebut. Kenapa kita perlu mengingat hari-hari tersebut? Karena dengan mengingat hari-hari tersebut, maka itu akan bisa membuat kita untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut akan membuat diri kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga takut terhadap apa yang kita akan hadapi di hari kiamat tersebut. Dengan adanya rasa takut ini, maka kita akan berusaha untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Dan kita akan berusaha untuk mengerjakan, untuk melakukan sebab-sebab yang akan dapat menyebabkan kita selamat dari kebinasaan pada hari kiamat tersebut. Dan tidak ada orang yang tidak ingin selamat, tidak ada orang yang ingin rugi, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga kalau kita betul-betul tidak ingin menjadi orang yang merugi di dunia ini dan juga di akhirat kelak, maka kita persiapkan amalan-amalan kita untuk menghadapi Allah, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadapi hari perhitungan dan hari pembalasan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan keselamatan di akhirat,
di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya orang-orang yang selamat di akhirat mereka dahulu senantiasa mereka ketika hidup di dunia senantiasa mereka mengingat bahwasanya keberadaan mereka di dunia ini tidak akan kekal dan mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang dilakukan ketika dia hidup di dunia. Dari itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, mereka mendapatkan keselamatan tersebut dengan sebab mereka mengingat apa yang akan terjadi pada diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Hal ini yang membuat mereka untuk apa? Selalu merasa takut, selalu merasa khawatir kalau mereka nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka pernah perbuat di dunia. Nah, di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang orang-orang yang selamat yang selalu mengingat yang selalu mengingat tentang hari akhirat sehingga mereka selalu melakukan amal-amal kebaikan di dunia adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Terus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keistimewaan yang didapatkan oleh orang-orang yang selalu mengingat tentang hari kiamat, kemudian mereka persiapkan dirinya dengan sebaik mungkin di dunia untuk menghadapi hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya selama hidup di dunia dengan tangan kanannya, apa mereka katakan? Fayaqulu, apa yang dikatakan kepada mereka? Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka dikatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya atau malaikat berkata kepada mereka, orang-orang yang diberikan kitab atau catatan amalnya dengan tangan kanan. Ha umqra'u kitabiyah. Bacalah kitabmu ini, hasil perbuatanmu selama di dunia. Kemudian setelah menerima hasil catatan amalnya, orang-orang ini mengatakan inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya dahulu saya yakin bahwasanya saya pasti akan menjumpai, saya pasti akan menemui hari perhitungan ini. Nah, dengan keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa takut dengan hari akhirat ini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan akibat ketakutan mereka atau pengingatan mereka terhadap apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa fi 'aishatin radiyah. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang indah, yang baik untuk setiap orang yang selalu mengingat akan hari yang besar tersebut. Hari di mana kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya di hadapan seluruh makhluk dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan di dunia. Kemudian di jannatin 'aliyah, kita akan orang tersebut, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dari kebinasaan akhirat, mereka akan diletakkan atau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang tinggi. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Azza wa Jalla, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang sifat
daripada orang-orang yang terselamatkan di akhirat kelak. Di mana di dalam surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun." Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Dan mereka akan berhadapan, sebagian mereka dan dengan sebagian yang lainnya akan saling berhadapan. Untuk apa? Untuk saling bertanya. Untuk saling bertanya tentang menanyakan keadaan mereka baik dahulu ketika di dunia ataupun nanti ketika mereka sudah mendapatkan kenikmatan. Kemudian sebagian mereka akan mengatakan, azan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Baca sekali yang karena lagi. Masih jauh Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka orang-orang yang saling bertanya di antara mereka tersebut menjawab pertanyaan teman-temannya dengan mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Sesungguhnya dahulu kami ketika di dunia, ketika kami berada di keluarga kami, musyfikin, kami dalam keadaan takut, kami dalam keadaan khawatir kalau nanti di akhirat kami akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan siapa? Keadaan orang-orang yang beriman, yang mengetahui atau yang mengimani tentang adanya hari akhir. Orang-orang yang tidak ragu bahwasanya diri mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka hidup mewah, walaupun mereka hidup berlimpahkan harta benda, tapi mereka ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut yang ada pada dirinya ini membuat mereka untuk apa? Selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka memiliki rasa takut dari hal-hal yang mereka ketahui tentang hari akhirat, mereka rajin ibadah, mereka rajin sholat, menunaikan sholat 5 waktu tepat waktu dengan cara berjamaah bagi laki-laki di masjid. Kemudian bagi wanita, mereka akan selalu menjaga sholatnya di awal waktu jika tidak ada kesibukannya. Walaupun banyak godaan, banyak rintangan yang mereka hadapi, tetap mereka akan mengutamakan ibadah mereka. Kemudian jika ada kajian seperti ini, mereka pun hadir dalam kajian. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadir ke kajian bukan dengan tujuan hanya sekedar untuk meramaikan masjid saja, tidak, tetapi mereka datang ke masjid dengan tujuan untuk mempelajari ilmu, untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, untuk mengetahui mana tauhid dan mana syirik, untuk mengetahui mana kufur dan mana iman, untuk mengetahui mana sunnah dan mana yang bukan sunnah. Kemudian mereka datang ke masjid, mereka datang ke majelis-majelis ilmu dengan maksud untuk menghilangkan kebodohan pada diri mereka. Kemudian mereka datang ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu juga. Setelah mereka bermaksud untuk menghilangkan kebodohan pada diri mereka, mereka juga bermaksud untuk menghilangkan kebodohan pada masyarakat mereka atau minimal pada keluarga mereka. Lalu mereka juga bertekad dengan mereka datang ke majelis ilmu dengan tujuan untuk menjaga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mereka berniat bertekad dengan mereka hadir di majelis ilmu dengan tujuan untuk bisa beramal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat daripada orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam menimba ilmu. Jika seorang dalam menimba ilmu memaksudkan 4 tujuan ini. Apa 4 tujuan tadi? Pertama, menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, menghilangkan kebodohan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melakukan amalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia tuntut. Ini ciri daripada orang yang ikhlas dalam beribadah dalam
ilmu. Jika kita berniat dengan selain yang 4 ini, maka ketahuilah bahwasanya diri kita tidak ikhlas dalam menimba ilmu. Kita datang ke majelis ilmu ini dengan tujuan untuk sekedar meramaikan saja. Kasihan Ustaz itu tidak ada yang hadirin majelisnya. Sudah, kita penuhi aja, kita ramaikan aja. Kalau jika ini tujuan kita datang, tidak ada manfaatnya kita hadir. Tidak ada manfaatnya kita hadir. Dan bahkan itu justru akan membuat kita celaka kelak di akhirat. Sebab itu, di mana saja kita menghadiri kajian, tolong tanamkan 4 perkara tadi. Tolong tanamkan 4 tujuan tadi. Tanamkan 4 tujuan ini, insya Allah kita akan tergolong sebagai orang-orang yang mukhlis, insya Allah ta'ala. Nah, orang-orang yang mengingat tentang adanya pembalasan hari akhir, adanya hari hisab, akan selalu melakukan setiap amal yang mereka lakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka ikhlas, kecuali agar mereka melakukan ibadah kepada Allah secara ikhlas. Lahuddin, yang mana amalan agama itu semua milik Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak, di dunia mereka akan selalu khawatir, selalu takut. Sekalipun mereka berada di dalam keluarga mereka. Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka khawatirkan? Hari hisab, hari perhitungan. Nah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Allah menceritakan, mengisahkan tentang perkataan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan mengatakan, "Famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kami nikmat besar, wa waqana 'adzabas samum, dan menghindarkan diri kami dari azab yang sedih, azab yang pedih. Azab yang yang akan menyebabkan kita akan terbakar di dalamnya. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dahulu kami selama di dunia sebelum ini nad'uhu, senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan juga Maha pengasih. Nah, inilah sifat daripada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mengetahui dirinya bahwasanya dirinya kelak di akhirat akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap amal perbuatan yang dilakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri mereka, maka seyogianya kita sebagai orang-orang yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawabannya, kita harus semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Dan kita persiapkan diri kita untuk bisa menjawab apa-apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus semangat untuk mempersiapkan jawaban yang benar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada diri kita. Ini jika kita ingin mendapatkan keselamatan. Namun jika kita tidak menginginkan keselamatan akhirat, maka silahkan kita melakukan apa saja sesuka hati kita. Silakan melakukan apa saja yang kita inginkan jika kita tidak ingin mendapatkan keselamatan di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian melakukan apa saja yang kalian kehendaki. Nah, kemudian di dalam kitab ini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala membawakan perkataan seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Ibrahim bin Adham.
Beliau bawakan perkataan ini dengan tujuan untuk menasihati kita dan untuk mewasiati kita agar kita senantiasa mengingat tentang hari penghisaban tersebut. Hari kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, beliau mengatakan an Ibrahim ibn Bashar rahimahullah taala qala sami'tu Ibrahim ibn Adham rahimahullah yaqul udhkur ma anta sa'irun ilaihi haqqa dzikrih. Ingatlah tentang hari di mana kalian akan dikembalikan dengan sebenar-benar pengingatan. Wa tafakkar fima madha min umri. Dan renungkan apa yang telah berlalu dengan umurmu, dari umurmu. Hal tafiku bihi wa tarjun najata min adzabi rabbik? Apakah kalian merasa siqah, merasa percaya, merasa aman dengan umur kalian yang telah lewat? Wa tarjun najata min adzabi rabbik, dan engkau mengharapkan keselamatan dari azab Tuhanmu. Fa innaka idza kunta kadzalik shagalta qalbaka bil ihtimami bi tariqin najah an tariqil lahin al aminin al mutmainnin alladhina atba'u anfusahum hawaha fa awqa'athum ala tariqi halakatihim la jarama sawfa ya'lamun wa sawfa yata'assafun wa sawfa yandamun wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Kata Ibrahim bin Adham setelah membawakan pertanyaan tadi, beliau mengatakan, apabila kamu seperti apa yang saya tanyakan tadi, maka kamu harus menyibukkan hatimu, menyibukkan dirimu dengan penuh perhatian terhadap jalan-jalan keselamatan dari jalannya orang-orang yang lalai dan merasa aman, lagi merasa tenang. Siapa orang-orang yang merasa nyaman dan tenang di dunia ini dengan amal-amal yang yang tidak baik? Kata Ibrahim bin Adham, alladzina atba'ahum anfusahum alladzina ittaba'u anfusahum hawaha, yaitu jalannya orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Fa'awqa'athum ala tariqi halakatihim, yang mana dengan mereka mengikuti hawa nafsu mereka tersebut, mereka dijerumuskan ke dalam jalan kebinasaan oleh hawa nafsu mereka. Kemudian la jaram, tidak diragukan lagi, kata Ibrahim bin Adham, sawfa ya'lamun, orang-orang seperti ini akan mengetahui, lambat laun pasti mereka akan mengetahui. Wa sawfa yata'assafun, dan mereka juga akan senantiasa bersedih kelak. Wa sawfa yandamun, dan mereka akan menyesali terhadap apa-apa yang mereka lakukan selama di dunia. Siapa yang akan menyesal? Orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Adapun orang-orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang bisa menyelamatkan diri mereka dari kebinasaan akhirat, maka insya Allah mereka akan mendapatkan ketenangan. Di mana kalau kita merasa aman di dunia dengan amal-amal yang kita lakukan, maka ketahuilah bahwasanya nanti kita akan tidak aman di akhirat. Tetapi kalau kita selalu merasa tidak aman, sekalipun amal kita banyak, maka insya Allah rasa tidak aman itu akan membuat kita merasa jadi aman di akhirat. Ibrahim bin Adham mengatakan la jaram. Apa artinya la jaram? Tidak diragukan lagi bahwasanya semua orang, baik yang takut ataupun yang tidak takut, mereka akan mengetahui. Apa yang mereka ketahui? Mereka akan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelak di akhirat. Dan juga mereka akan menyesali apa yang mereka pernah lakukan di dunia. Jangankan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, jangankan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang melakukan ketaatan saja, sebagaimana disebutkan dalam hadis, mereka pun akan menyesal kenapa mereka tidak memperbanyak amal ibadah mereka selama mereka hidup di dunia. Nah, kemudian tentang orang-orang yang zalim, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat
dalam surat Asy-Syu'ara dia mengatakan wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalib. Dan orang-orang yang zalim, yang selalu melakukan kemaksiatan, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, sungguh mereka kelak akan mengetahui kemana mereka akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemana mereka kembali? Ke surga. Hah? Ke surga. Ke surga. Tapi mereka akan dikembalikan ke neraka wa yadzubillah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke Firdaus Al-A'la dan menjauhkan kita dari api neraka. Yang terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nasihat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala adalah nasihat yang mengisahkan tentang Imam Al-Hasan Al-Basri dengan muridnya, di mana Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala ditanya oleh salah seorang muridnya yang bernama Al-Mughirah bin Mukhadis. Al-Mughirah bin Mukhadis, beliau setiap hari ketika ada majlis di masjid atau di mana saja selalu mendengar nasihat-nasihat tentang negeri akhirat. Nasihat-nasihat yang menakutkan sampai-sampai dia merasa bahwasanya hati ini akan hatinya akan terbang melayang karena saking takutnya dengan keadaan daripada hari kiamat kelak. Nah, hal ini menyebabkan Al-Mughirah bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan, "Ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin hahuna yuhaddithunana hatta takada qulubuna an tatir." Dia Al-Mughirah ini ingin supaya jangan itu saja dibicarakan. Itu akan membuat jantung kami copot. Tapi ketika bertanya kepada gurunya, lihat apa kata gurunya nanti. Apa pertanyaan daripada Al-Mughirah? Al-Mughirah mengatakan, "Wahai Abu Sa'id, kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin hahuna?" Apa yang harus kita perbuat dengan majlis suatu kaum di tempat ini? Yuhaddithunana, yang mana di majlis tersebut selalu disampaikan kepada kami tentang perkara-perkara akhirat. Hatta takada qulubuna an tatir, sampai seakan-akan hati-hati kami ini akan terbang melayang. Nah, mendengar hal tersebut, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah untuk memberikan nasihat kepada muridnya Al-Mughirah, dan juga ini nasihat buat diri kita semua yang mendengar nasihat ini. Beliau mengatakan, "Ayyuhas syekh, wahai syekh." Entah karena Al-Mughirah itu umurnya lebih tua daripada Al-Hasan Al-Basri, atau dia juga sudah menjadi seorang ulama, sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ayyuhas syekh, innaka wallah, sesungguhnya demi Allah, la'an tashaba aqwaman yukhawwifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min an tashaba aqwaman yu'amminunaka hatta talhaqaqal makhawif." Engkau berteman, engkau berkumpul bersama suatu kaum yang senantiasa menakutkan dirimu dengan perkara-perkara akhirat sampai itu membuat kamu akan aman kelak di akhirat, khairul laka, maka itu lebih baik bagi dirimu, min an tashaba aqwaman yu'amminunaka hatta talqaqal makhawif, daripada engkau akan berkumpul, daripada engkau akan berteman dengan sekelompok orang yang selalu membuat dirimu nyaman, yang akan membuat dirimu merasa tenang, sampai engkau akan menjumpai hari yang menyeramkan bagi dirimu. Artinya di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala ingin mengatakan kepada Al-Mughirah dan juga kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan, keamanan di akhirat kelak, silakan bergaul sama orang-orang yang selalu mengingatkan kita tentang akhirat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan hal-hal yang menakutkan di akhirat kelak, silakan pada tokol kan dengan tak ngaraos tentang dunia. Balas berak birajin kupi beremberuan hasil kebun dan lupa kepada
akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara tentang kopi, tidak boleh berbicara tentang hasil kebun. Silakan bicara tentang hal tersebut, tapi ingat pada suatu hari nanti kopi yang kita petik, kemudian hasil ladang yang kita peroleh, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Tsumma latus'alunna, kemudian sungguh kalian akan ditanyakan, akan bertanggung jawab. Tentang apa? Tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kemana kalian pergunakan nikmat-nikmat tersebut? Apakah kalian mempergunakan nikmat tersebut hanya untuk untuk memenuhi hawa nafsu saja, atau dengan nikmat tersebut justru kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhkan diri kita dari segala apa yang dilarang. Para jamaah di belakang Azza wa Jalla, jika kita ingin merasa tenang, jika kita ingin merasa aman dengan keamanan yang hakiki, dengan keamanan yang sesungguhnya, dengan ketenangan yang sesungguhnya di akhirat kelak, maka di dunia ini tidak apa-apa kita merasa takut, merasa khawatir dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat kelak, dari azab-azab, dari pertanggungjawaban. Kita pikirkan semua itu, kita renungkan semua itu dalam rangka untuk memperbaiki keadaan diri kita selama kita hidup di dunia ini. Ini nasihat tentang penyelamat yang ke-9, yaitu kita terus merenungkan tentang hari penghisaban dan juga merenungkan tentang bagaimana nanti ketika kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya, dan segala sesuatu yang salah maka itu semua datangnya dari syaitan dan juga dari diri saya sendiri. Maka kita harus menjauhkan diri dari kesalahan, dari siapa saja datangnya kesalahan tersebut, dan kita haram untuk mengikuti kesalahan dari siapa saja kesalahan itu bersumber. Nah, kemudian saya beristighfar di kesalahan tersebut, dan saya tidak redha jika saya diikuti dalam kesalahan. Baik, sebelum kita